2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Dararamang sadayana sampurasun. Sampai. Nah nggak jawab dia. Nya tuh kudu nya santai nggak jawab. Tapi kan kedengaran Ya. Siap. Benar. Dan itu dia sekali lagi kita kembali di Spirit seputar info ngabuburit Tribun Jabar. Keren. Saya Gelar Aldi dan teman saya Riso Ramadan serta sudah ada Pak Kang Acel. Ya. Assalamualaikum semuanya. Aldi. Rizwan. Ya. Siap. Ternyata hari ini kita akan sesuruhan bareng ya dengan Kang Acel, dan yang terpenting adalah tema kita untuk hari ini adalah bagaimana cara mendidik anak zaman now. Waduh, berat materinya. Betul, tapi kita lebih teruskan lagi tentang bagaimana cara mendidik anak di bulan Ramadan. Oh, Kang Acel. siap. sebelum pembahasan pada para jangan lupa untuk share, komen dan like live Tribun Jabar kita hari ini ya, karena ada giveaway. Wah. Live Tribun. Selalu ada giveaway ya. Ya, betul. Dari siapa sekarang giveaway? Nah, ini nih salah satu sponsor kita untuk hari ini. Oh, ini bukan ya? Oh, bukan. Ini langsung dari bawa dari rumah ya. Ini alasannya bukan untuk takjil ya guys. Bukan. Ya takutnya kan tadi kita mau ngobrol minum. Saya juga kaget, ini teh kok 3 gitu. Pas banget, iya nih satu-satunya. Nya bisi kan nggak boleh ya kalau bulan Ramadan, jangan. Nanti aja maghrib ya. Betul. Ya Tribuners, nanti kalau mau buka pakai air minum ya dan lain sebagainya. Yang penting mah yang manis-manis ya, apalagi lihat kita manis-manis. bertiga ya kan. Iya. Wah. Udah ini tambah ini. Cincau panda. Wah, pokoknya Aduh. seru ya. Halal ya, udah ada ini halalnya tuh. Alhamdulillah. Ya. Sudah ada Lah. halalnya. Itu teh harus apa, Mil? Oh iya. Ini tuh cincau panda rasa Grass jelly. Oh, grass jelly. Oh, Grass teh iya. kan rumput, jelly teh jelly. Jadi rumput, rasa rumput. Oh, pokoknya ini jelly. Iya, pokoknya ini enak banget. Hoak perasaan kayak Oh maghrib. iya, nanti deh. Apalagi Bener. Nah, Aduh. tentunya juga buat Tribuners juga nih ya, sekarang sudah masuk di segmen kita ya di Spirit edisi tanggal berapa tanggal? 20 ya, 20 Maret 2024. Hari ke-8. Betul, dan Men- ke-9. Tuh, nya mending dihitung aja. Hari ke-9 tentunya ini buat teman-teman juga Tribuners yang udah masuk dan stay juga dari awal sampai nanti akhir. Bakal ada top viewers juga nih. Oh, ya. Yang dapat hadiah juga dari Langsung Cap dari Cap Panda. Panda. Ingat cincau. Ingat Cap Panda. Seru. Oke. Ini saya hari ini beda. Kemarin hostnya ada cewek-ceweknya, ceweknya. sekarang cowok-cowok Sekarang semua. cowoknya, kita tim cowok. Emang begitu ya? Setiap hari. Oh, jadi kita- diulang gitu ya. Yo, Oke. kita beda-beda. Di rolling kan. Oh, iya. Nah, sekali lagi buat teman-teman juga Tribuners juga nih yang udah masuk, jangan lupa juga untuk tap layar dan share juga ke teman atau keluarga juga untuk gabung dulu nih ke live TikTok kita hari ini, karena di studio sudah ada Kang Acel yang akan sharing nanti tentang bagaimana mendidik anak di bulan suci Ramadan. Untuk kalian ketahui, ternyata Kang Acel ini nama aslinya adalah Acep Lulu Idin atau Kang Acel. Dia adalah seorang pengusaha, seorang trainer, penceramah, dan juga pegiat komunitas Ayah Hebat. Terima kasih. Betul ya Kang Acel ya? Iya, betul. Ih, seru Masih sekarang. dulu. Mau betul sekali atau betul beneran? Alhamdulillah Allah karuniakan beberapa kegiatan yang jadi itu mah dititipkan sengaja, kata Allah teh, Kang Acel, kamu teh punya anak, kamu teh punya usaha, sok tah dititipin supaya bener kamu ngelola gitu. Jadi nanti amanah itu akan diambil lagi oleh Allah. Kayak anak kita. Ya kalian kan anak bapak-bapak, kalian kan. Jadi anak itu sebenarnya titipan. Nah, yang namanya barang titipan itu diambil nggak? Ya ambil, namanya juga nitip. Emang ada yang nitip selama-lamanya? Nggak ada. Jadi barang titipan itu suatu hari diambil. Dan begini kalau barang titipan, saya titip ini. Yang dibalikin tuh harus ini. Jangan yang beda. Kalau yang beda berarti kita hianat namanya. Nih saya titip kacamata. Bagus gitu. Balik jelek. Nah, itu tidak amanah.
Kalau bagus dikasih yang lebih bagus, sama juga sebenarnya nggak amanah gitu. Berarti harus Harus sesuai ama. Jadi anak kita itu titipan Allah. Makanya kita nanti akan kembalikan kepada Allah itu sesuai dengan pesanan yang nitipnya. Gitu. Pokoknya Paten. tadi, apa namanya? Mukodimah. Ternyata ini yang cocok jadi ustad ini mah. Itu mah di awal-awal buku kan. kata pengantar mungkin ya. Kayak pengantar. Siap. Sebelum ke tema kultum singkat pada hari ini. Temanya apa sih, Rizwan? Nah, gaya parenting zaman now mendidik anak di bulan suci Ramadan. Apalagi kan ya Kang dan juga Gelar ya melihat fenomena apa ya tentang teman-teman kita mungkin yang di umur di bawah kita gitu ya Kang ya. Ini ternyata lumayan luar biasa ya. Maksudnya zaman sekarang sudah ada mulai yang namanya pembulian. Bahkan sampai kemarin pun juga ada saya juga lupa ya di daerah mana ini kadang ini ya anak-anak muda ini Main. sarung gitu loh. Perang sarung. Perang sarung gitu loh Kang. Jadi Ya, kayak kita juga nanti bakal bahas itu ya Kang. Ya. Tentang bagaimana kok apakah ini tentunya pasti ada peran orang tua nih gitu yang harusnya diberikan kepada anak-anak tersebut. Oke. Dan sekali lagi teman-teman atau Tribuners juga yang sekarang udah masuk nih dan juga udah mulai gak sabar juga kan untuk menunggu bagaimana sharing dari Kang Acel tentang tema kita untuk hari ini. Yuk siapkan juga nanti pertanyaannya ya tentang mendidik anak di bulan Ramadan dan juga untuk share tap juga layarnya ya. Ingat Karena ada giveaway betul. di akhir live kita. Okay. Apalagi untuk yang top viewers hari ini ya nanti bakal ada hadiah juga ya, atau giveaway juga dari Cap Panda. Mantap ini. Mantap Kang, pasti. Buat bukaan berarti ya. Nah, ya benar buat buka juga. Ini kayak ini bisa langsung diminum langsung atau enggak bisa juga kayak dicampur lagi loh Kang, kayak kita di mix and match gitu. Wah, Ya. Cap Panda tuh. Saya dikasih nggak? Oh iya Kang. boleh Kang nanti ya. Aduh. Buat puasa. Terima kasih. Ya mau minta. Oke, langsung aja Ya. tanpa berlama-lama kita persilakan pada Kang Acel untuk kultum singkat hari ini. Ya, terima kasih Kang Aldi, Kang Rizwan. Assalamualaikum Tribuners semuanya di rumah. Sehat ya, masih pada puasa ya. Masih pada lemes ya. Ya memang kalau puasa melemes, tapi nanti diganti dengan ganti yang sangat istimewa. Ya, betul. Yaitu nanti bahagianya saat buka, apalagi berbuka dengan air yang mantap lah ya gitu. Terus nanti juga diganti bahagianya itu pada saat kita bertemu dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang itu teh kata Nabi mah tidak ada taranya kalau lihat wajah Allah mah. Kalau lihat wajah artis mah biasa. Tapi kalau lihat wajah Allah mah luar biasa. Maka berbahagialah kepada orang-orang yang saum, lisoimi farhatan. Bahagia itu untuk orang yang saum itu ada dua. Pertama ketika berbuka, yang keduanya ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang parenting sebetulnya zaman now itu memang beda. Dan memang anjuran Nabi gitu ya. Anjuran Nabi itu gitu. Begitu kata Nabi itu, didiklah anakmu sesuai dengan cara dan zamannya. Karena mereka akan hidup yang berbeda dengan zaman kalian. Tapi kalau tadi ada misalnya anak-anak hari ini perang sarung, baru lagi ayah perang sarung. Ya, selepet-selepetan kalau bahasanya paslon yang selepet. Cuma tidak diarahkan ke muka, ke badan, tapi diarahkannya ke kaki. Itu zaman saya dulu di masjid tuh habis taraweh teh gitu. Nah, terus yang keduanya, mereka kalau misalnya bermain-main juga, ya dulu ada games juga. Gamesnya tuh duduk gitu kan, seperti kan dia duduk begini, duduk apa namanya? Ya duduk lah gitu. Duduk kayak begini nih. Nah, duduknya. Nah, gitu. Duduk terus begini. Nah, ini tuh si tangan sebelah sini diikat pakai sarung ke sini. Dan itu teh disuruh dibuka, terus masukin ke sini. Ini sangar memang apa namanya? Permainan anak zaman dahulu, tapi zaman sekarang mungkin ada. Cuma intensitasnya atau apa namanya? Daya beratnya itu lebih. Kenapa? Ya ada pengaruh-pengaruh lain. Makanya kalau dulu main sarung, sekarang main sarung plus. Karena mereka sudah kenal dengan games yang ada di laptop, gitu, di gadget, apa. Jadi divariasikan. Zaman ayeuna mah. Zaman ayeuna mah. Jadi kalau zaman dulu anak-anak itu lari-lari di masjid, anak-anak sekarang oge lari-lari. Tapi dulu mah kan lari-lari teh bawa
pentungan Beduk. bedung. Ya. Nah sekarang mah lagi bawa handphone baru nyanyi. Jadi we gandeng gitu. Jadi sebetulnya sama gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Tentu saja mendidik anak itu tidak serta-merta begitu saja. Apalagi mendidik anak zaman now. Misalnya begini. Anak hari ini harus sudah ngobrol dengan alat komunikasi kan ya. Harus kenal bukan ngobrol. Harus kenal dengan alat komunikasi karena mereka memang hidup di zaman informasi. Di zaman ketika kita membutuhkan apapun bisa di situ. Tapi kan di sini juga bukan hanya informasi, hal-hal yang negatif juga ada di situ. Nah, bagaimana? Ini perlu wisdom dari orang tuanya. Maka mendidik anak zaman now, terutama di bulan Ramadan, dari berbagai macam hal yang ada, memang tetap kita dalam mendidik ini butuh yang pertama cara yang persuasif. Nggak bisa kita dengan kekerasan. Kayak dulu ya kan. Kayak dulu, saya mah kan dulu kekerasan. Hasilnya kayak begini. Memang ada kerasanya, baheula kerasa gitu. Tapi sekarang juga kerasa gitu. Nah, dulu kalau orang tua ngebangunin saya di zaman tahun itu gitu. Kan kalau Nabi mah percikan, percikan. Iya mah dahara rese, beneran diseblok gitu. Dibanjur. Terus semer. Ya sedikit lah gitu. Di rada banyak gitu. Sampai apa sih itu tundukannya gitu kan. Sukanya nyalah sok lah di aku ngaku temennya nggak bohong puasa. Jadi dibanjur gitu. Kita kalau nggak ngaji dulu dicepret gitu. Nggak ngaji tuh bisa dicepret oke. Tapi jadi bisa akhirnya. Nah, mendidik zaman dahulu dengan zaman sekarang kalau diterapkan, oh bahaya. Anak malah ngelawan mungkin. Hiji ngelawan, terus kedua indungna bebeja. Pasti bakal dilaporkan. Bapak ini telah melakukan kekerasan dalam pendidikan kepada anak. Gitu. Wajar kan? Ya karena suasana sudah berubah, zaman sudah berbeda. Nah, mungkin dalam konteks seperti inilah wisdom kita sebagai orang tua. Saya juga sama, orang tua dari anak-anak, bahkan saya mah udah punya cucu dah. Gitu. Jadi mendidik anak-anak itu, memang perlu seni ya. Perlu bagaimana cara persuasif kita. Misalnya kalau dulu, misalnya gini, dulu mau, bangun, subuh, sholat, gitu ya. Ngagorobok, suka denger? Ibu kita ngagorobok. Nanti mah akan kangen kalau ibu kita sudah tidak ada. Mana ya jeritan si mama gitu. Kalau nggak kedengaran lagi, kita akan kangen kalau orang tua kita udah tidak ada. Tapi mungkin cara dulu begitu. Cara sekarang kayaknya beda. Misalnya gini, saya memperlakukan anak saya agak-agak lama-lama, memang agak kencang. Tapi sekarang, paling nggak bisa kencang. Misalnya gini, begitu bangun tidur, ternyata harus dipelajari ilmunya. Ada ilmunya. Jadi bangun tidur itu, kita pertama peluk dulu, terus kemudian bisikan di telinganya. Adek, sayang, soleh, pinter. Sekarang udah subuh. Kita mau sahur yuk. Gitu. Biarin aja dulu, diusapin, doa dulu. Diusapin tuh dari atas nih, dari ujung rambut, dari ujung kepala sampai di ujung kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi didoain. Ini siapa saja berlaku. Coba dengan seperti ini, memperlakukan anak seperti ini, ya pelan-pelan akan terus belajar. Tapi jangan ulah bosanan. Misalnya sekali dua kali ngambek gitu. Nggak begitu orang tua. Jadi perlu sabar. Dan anak-anak tuh perlu disuggest dulu. Jadi sebelum dikenalkan kepada, ini nih pendidikannya. Anak-anak tuh suggest dulu. Misalnya, saya baru pertama kali sekarang dengan anak yang terakhir ini, yang bungsu, itu dia baru belajar puasa. Tahun-tahun sebelumnya enggak. Tapi saya nggak maksa, biarin aja. Toh, dia juga belum kena kewajiban puasa kan? Nah, biarin we. Ya, daripada dipaksa-paksa orang sepasea gitu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya disuggest dulu sebelum melaksanakan puasa. Tahun ini mah kita puasa yuk. Oh iya, teman-teman aku juga pada puasa. Saya bilang, masuk tuh barang. Oke, tapi sebelum puasa, suggest dulu anaknya. Besok kita puasa. Kalau besok puasa tamat, sudah kita akan meledakkan balon. Tojos balon. Di balonnya ada kertas. Kertasnya ada nomornya.
ada hadiah. Dia boleh pilih hadiah. Nah, ini ternyata cara ini persuasif luar biasa. Yang saya rasakan ya, mungkin bagi ayah bunda Tribuners di rumah punya kesulitan untuk mengajarkan bagaimana cara ibadah puasa kepada anak, bolehlah dicontoh gitu salah satu gimmick buat anak-anak. Jadi anak-anak disiapin balon, jadi tiap maghrib meletus meledos lagi, terus belum gitu kan, nanti keluar kertasnya, coba lihat nomor berapa, nomor 9, pas dibuka ular tangga gitu kan, seru kan, pas dibuka Rubik, nah pas dibuka lagi Belum beruntung. Besoknya nggak mau puasa. jangan nanti belum beruntung mah pas Idul Fitri belum beruntung gitu. Tapi setelah itu dikasih apa, ya nggak perlu istimewa, tapi ada perhatian biar anak juga seneng, karena bikin penasaran. Jadi asar-asar dia sudah siap jarum. Sebelum buka udah siap jarum. Mana mah? Cok, ada mau pilih yang mana? Mau pilih yang hijau? Ya udah hijau. Terus langsung begitu keluar. Oh, aku dapat dadu gitu. Jadi ular tangganya ada, dadunya juga ada. Jadi pasti bere ular tangga, can bisa main dan dadunya can aya. Terpisah. Nah, itu model-model begitu. Ternyata bagus, ada efek. Akhirnya setelah beres puasa hari ini, besok nanya, hari besok meletusin yang mana? Boleh meletusin dulu, tapi puasa dulu. Gitu. Jadi ada tarik ulur, ngobrol, komunikasi, dan itulah momen yang paling penting dalam parenting. Jadi isinya naon cing parenting? Ngobrol isinya. Komunikasi. Duara. Ya, saya kemarin kalau salah sempat menyampaikan juga ke teman-teman Tribuners. Nih, anak-anak kan hari ini begitu kecanduan dengan gadget. Dilarang. Dilarang nggak kira-kira? Nah, kalau dilarang berarti anak-anak akan kudet, kurang update. Mereka akan ketinggalan informasi. Kan seperti makan buah si malakama. Dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu gitu kan. Kalau anak-anak nggak tahu tentang gadget, saya ya prinsip saya ini mungkin yang lain beda. Tapi apa iya sih anak-anak zaman sekarang nggak bisa mengoperasikan handphone? Gitu. Misalnya, sementara tuntutannya hari ini begitu. Ya, mungkin poinnya adalah bagaimana cara membatasi kan begitu. Nah, artinya mereka tetap harus kenal dengan gadget. Karena hidup zaman sekarang lain zaman purba gitu. Kalau di zaman purba orang nggak kenal dengan gadget ya nggak apa-apa, dan memang nggak ada gitu kan. Tapi zaman sekarang ada gadgetnya, ada informasi ada. Kadang di sekolah juga tadi Bu Direktur bilang ke saya kan, ayeuna mah di sekolah lagi pakai tab kan ya, pakai smartboard gitu. Yang mereka harus terbiasa, oh mana ini teh tombol apa, fitur apa yang mereka harus tahu. Ada positifnya. Maka kalau diibaratkan begini, gadget itu ibarat pisau. Pisau bermata dua kan. Satu juga nggak apa-apa. Pisau. Nah, pisau ini tergantung kita mau pakai ngiris bawang, ngiris motong daging, atau dipakai nyerut gitu, atau dipakai apa, atau mau dipakai motong tangan kita. Nah, tinggal itu wise-nya. Maka pembatasan-pembatasan seperti ini perlu dibuat. Mereka tahu harus, tapi pembatasan juga perlu dilakukan. Gimana caranya? Nah, ini saya juga pernah punya experience dengan anak-anak gitu. Misalnya anak saya, ya mereka juga sama seperti anak-anak yang lain. Ya. Kalau lihat gadget pinjem, gitu, mainin, buka-buka, browsing-browsing, pindah-pindahin. Kalau sudah lihat YouTube, cari short YouTube. Kan banyak sekarang konten-konten anak-anak yang mungkin positif. Nah, pertama di gadgetnya juga mungkin kita sudah bisa membatasi. Kan ada pembatasan akses, ya hanya yang bisa diakses oleh anak-anak saja. Ini mungkin dalam konteks yang demikian pembuat regulasi harus lebih ketat ya dalam membuat regulasi itu. Terus yang kedua, kalau misalnya memang seharian mereka juga terus lihat gadget apa segala macam, kita juga enak juga kan. Aduh, itu budak teh ningali wae handphone gitu. Terus kan kasihan matanya juga bisa berdampak, bahkan tidak sedikit kan dampak dari kecanduan gadget tuh anak jadi tantrum. Malah ada yang sampai mohon maaf ya, cacat. Cacat karena mereka kaku begini.
kurang gerak berarti. nggak bergerak gitu, kaku. Kan coba kalau kita sudah asik lihat gadget gitu, sampai tegang begini kan, tapi itu kalau dilakukan secara kontinu sering gitu, ini bahaya juga. Jadi dia tidak fleksibel, akhirnya jalannya juga jadi kaku gitu. Ini bahaya. Nah, maka ayah harus pinter. Nah, cara untuk pinter itu memang harus belajar ya, sekali lagi. Karena tidak ada orang yang ujung-ujung pinter tanpa belajar. Jadi harus pinter. Nah, caranya makanya saya kenapa membuat komunitas penggiat ayah hebat. Jadi bukan saya yang hebat sebetulnya. Tapi di komunitas ini kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Kumaha caranya si anak-anak teh misalnya diajak, ayo kita lihat. Mereka lihat cara bikin barongsai. Anak saya tuh senengnya barongsai, main barongsai. Kalau lihat browsing tentang barongsai, wah mal eureun eta mah semangat. Nah, saya ajak, ayo. Jenis, tapi kita belokin sedikit. Bagaimana cara membuat barongsai? Ada di YouTube ada. Nah, caranya nggak susah kok. Di situ sudah disebutin bola plastik, tali rapia, terus kardus bekas, macam-macam kan ada sekitar kita. Yang nggak ada kan bola plastik. Jalan beli ke warung. Jadi jalan teh jangan jalan pakai mobil gitu. Tuntun jalan kaki biar bergerak. Karena ya, ini nih sentuhan ayah ke anak itu keren. Jadi begitu kita ajak, ayo kita ajak, dituntun, dipegang anaknya sambil kita lihat. Sing lama we sampai ke poho. Sampai ini Wah, ngapain gitu. Tips and trik zaman sekarang. Jadi begitu kita keluar dari rumah, cari aktivitas yang lain. Itu minimal kan mengurangi anak bermain gadget gitu. Artinya gini, oke anak main gadget, tapi kita juga harus pinter. Masa kita lebih kalah sama anak gitu kan? Kita kalah sama gadget juga. Ya, nah kita tuh perlu agak sedikit kreatif lah. Jadi begitu keluar ada bambu, bambunya bagus. Kita balik lagi ke rumah yuk. Emang ada apa? Kita ngambil pisau buat apa? Kita potong bambunya yang kecil-kecil, nanti buat disusun. Gamarkeunna kumaha supaya menarik gitu. Akhirnya anak mau, iya gitu, dibikin. Ya, terus dibikin apa gitu. Padahal tujuan kita mau bikin barongsai. Nah, setelah dia ingat, kan kita mau bikin barongsai. Oh iya, ayo kita beli bola plastik. Beli kan nggak mahal bola plastik ya, paling sekitar 10 ribuan. 10 ribu beli. Pas udah gitu pulang lagi. Ini motongnya pakai apa bola plastik gitu? Masa kan bola plastik disimpan? Kan bola plastik dipotong. Potong pakai cutter. Balik lagi. Keluar lagi. Jadi panjang gitu. Artinya itu model lah gitu. Saya bikin berhari-hari itu yang namanya barongsai. Itu alhamdulillah mengurangi waktu dia bermain gadget. Ya, bermain gadget. Tapi setelah itu main lagi. Ya biasa gitu. Nah, jangan sampai ketika anak kamu teh main gadget wae. Mau jadi apa ke depan? Nggak ada orang yang bla bla bla. Wah, rame. Nggak akan masuk asli. Malah ngajakeun. Maka ngajakeun pasti. Jadi nggak akan masuk. Nah, caranya ngobrol. Dan itu butuh kerjasama antara ayah bunda, ya, atau juga kakak-kakaknya yang lain. Kalau dia punya kakak dengan kakaknya. Nah, cara mendidik zaman sekarang itu ya berbeda dengan cara mendidik zaman lain. Nah, termasuk dalam mendidik mereka puasa. Gitu. Oke. Dan ini dari tadi aku sama Glenn juga ya mendengarkan karena memang Insightful ya. Mudah-mudahan nih calon ayah juga kan ya. Jadi tahu dari sekarang belajar. Karena tadi juga ada kan sempat yang tadi Kang Asya bilang bahwa apa ya? Ya memang menggerakkan anak untuk tidak bermain gadget itu memang susah gitu. Tapi alangkah lebih baiknya dengan kita sebagai calon ayah gitu ya untuk punya pemikiran kreatif ya Kang. Dibuka lowongan. Kayak pengen gitu maksudnya kayak ya benar-benar harus mendidik itu dengan baik. Mungkin juga ini Aldi sama Rizwan bisa bikin juga konten-konten yang bagus. Nggak apa-apa nanti ditonton sama anak-anak. Tapi konten-kontennya yang edukatif, yang ramah anak, ramah anak dan kemudian dari situ justru anak punya banyak ilmu. Ya kalian juga nanti banyak bisa monetisasi juga. Itu modusnya ya. Ya monetisasi lah. Saya bikin YouTube konten kecil-kecilan juga dapat monetisasi. Cuma urusan sepeda, nggak banyak. Asik loh. Benar-benar insightful ya. Terima kasih. Aduh. Komunikasi juga harus ada kerjasama ternyata. Kerjasama antara ibu dan anak
ya atau terutama. ya betul sekali. Dan tentunya juga buat Tribuners nih yang pengen tahu juga gitu kan, atau pengen nanya-nanya nih tentang seputar anak, bagaimana Betul, nih caranya untuk mendidik anak di bulan Iya. Ramadan gitu ya Gelar ya. Nah boleh buat kamu nih Tribuners yang udah menyiapkan pertanyaan, langsung aja komen di live TikTok kita hari ini dan langsung tanyakan kepada Kang Adi. Nanti kita taunya ada yang nanya. Siap? Ada. Oh, sedang live ya. Oke. Oh, siap. Betul. Nah dari saya ini Ada. udah ada. Dan Oke. kita akan lihat dulu di Gelar udah ada belum? Ada nih, Banyak. banyak banget seputar anak-anak. Alhamdulillah, Kang, ini udah ada nih. Boleh dari Gelar dulu deh. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Nih Waalaikumsalam. ada dari Inayah. Hmm. Kang, Woi. bagaimana Ini. mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan keagamaan kepada anak-anak selama bulan Ramadan? Ya. Seringkali kalau kita mengajarkan itu pakai omongan ya. Iya. Nah, yang efektif itu Ya. pakai Contoh. contoh. Oke. Misalnya Kang, contohnya Contoh. contoh kecil lah. Contoh kecil begini. Ibu, bapak suka ngegorowok tara? Bapak. Ke masjid. Suka begitu? Iya. Bapaknya cicing gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi saya atau mungkin ayah yang ada di rumah atau bunda yang ada di rumah misalnya mau membiasakan anak untuk pergi ke masjid. Oke. Pertama, memang dia harus tahu bahwa waktu-waktu diberi informasi dulu bahwa waktu-waktu sholat itu bagi laki-laki utamanya di masjid, gitu kan? Iya. Nah itu diulang. Sholat laki-laki itu di masjid. Itu kan the power of repetition itu kan penting ya. Iya. Kita juga bisa jadi mahir pakai motor karena kita sering makainya. Nah itu power of repetition. Nah anak-anak juga kalau hanya sekali gitu. Tapi kalau berulang, dia mungkin otaknya akan mengatakan, kenapa sih mami gue kok sering banget ngomongin harus ke masjid. Jadi power of repetition. Jangan pakai intonasi tinggi. Kamu teh ke masjid atuh misalnya. Biasa. Deh ke masjid. Terus aja. Datar aja gitu. Deh ke masjid. Deh sholat. Deh. Terus aja. Jadi dikasih taunya tuh begitu. Iya. Itu adalah untuk membiasakan mereka punya pendengaran yang baik supaya benar-benar ditangkap oleh otak Berarti nanti sampainya ke alam bawah sadar. ke alam bawah sadar. Nah, Oke. baru setelah itu kemudian ayahnya yang nyontohin. Oke. Misalnya udah siap. Udah siap. wudu. Udah wudu, udah pakai sarung. Ah, Ayahnya juga harus berteriak juga. oke. Ngomong bukan berteriak. Ah, Dek, ikut ayah ke masjid. ya. Come on. Jadi berangkat. Saya udah beberapa kali mempraktekkan ini ke si bungsu. Dia malah yang semangat. Kenapa nggak ke masjid? Gitu. Kalau udah ada, kenapa nggak ke masjid? Gitu. Nah, terus apa kira-kira yang membuat dia senang untuk pergi ke masjid? Misalnya, apakah pakai sepeda? Apakah pakai motor? Iya, iya. Apakah jalan kaki? Apakah kalau jalan kaki Digendong. digendong tuh kan digini kalau Di gendong ais, di di ais ya. mun disun nama diakon. Diakon. Ah, gitu. Iya, diakon. Di ais juga gini, ais. Nah, Iya, ais. Nah, jadi kadang diakon, kadang dinaikin ke pundak. Oh, nah itu. Itu yang gimmick-gimmick seperti ini bisa jadi salah satu contoh mengajarkan kebaikan. Nah, terus gini, mengajarkan baik nih, Hmm. kita mau infak misalnya. Hmm. Oke. Iya, iya. Bapaknya kalau infak kan biasa ya. Iya. Berikan kesempatan berinfak itu melalui tangan anak kita. Dek, kita infak yuk. Berapa? Ini uangnya dari ayah. Cet, kasih 5.000, 10.000, Iya. 1.000, nggak apa-apa, berapapun. Iya. Dek, nanti kalau kotaknya lewat, kamu tangkap ya. Hmm. Jadi dibuat seru. Hmm. Kamu tangkap ya. Terus gimana? Uangnya masukin. Tapi ditutup dikit. Nah, Jadi biarkan dia yang melakukannya. Kan tidak ada masalah kan? iya. Pahala juga tidak akan ketukar kan? Iya. Nah, cuma melalui tangan anak kita. Itu sekaligus membiasakan anak gemar berinfak gitu. Kalau ada orang datang misalnya ya, ternyata mungkin ke rumah kita tuh mampir ada orang yang mungkin meminta gitu, meminta. Dan kita udah janji memang dia akan datang ke rumah kita, janjian misalnya nanti kalau ada yang butuh, beri kesempatan anak kita untuk menyampaikan. Nah, terus misalnya gini, kita pinjam sesuatu ke tetangga misalnya. Iya. Pinjam apa? Sebut. Misalkan Tangga. Soalnya Bener. relate. Bener. Relate. Oh berarti sok tuak taek berarti. Suka panjat-panjat. Nah, misalnya kita yang pinjam tangga.
Nanti pas mulangin itu, ajak juga boleh anak kita. Itu momen. Kenapa? Kita ajarkan kepada anak kita bagaimana cara berterima kasih. Jadi, Mbak datang, Dek, kamu yang bilang ya kan tadi, ayah udah pinjem. Nah, sekarang kamu yang bilang. Bilangnya apa? Ibu, terima kasih. Gitu aja cukup. Kan gampang ya? Nggak mau. Kamu kan dikasih hadiah gitu. Gimik lagi. Pulangnya jajan. Pulangnya jajan. Akhirnya semangat kan? Nah, akhirnya begitu dia bilang, Bu, ini mau ngasihin tangga. Kata anak saya, Ibu, terima kasih. Ah, dapat tuh. Dulu saya pernah diajarin sama ibu saya. Begini. Tetangga pinjem ke rumah. Baheula mah minjem sisir kerep, tahu? Oh, yang Buat ngelak buat kutu. kutu. Wah, buat kutu. Tetangga itu pinjem. Nah kan belum tentu semua orang punya sisir kerep. Gitu. Tetangga pinjem sisir kerep. Gitu. Nah, begitu dipinjam, ya mangga gitu. Nah, pas kemudian ada kakak saya yang mau di ala kutunya, ya, saya disuruh ambil sisir kerep itu ke tetangga. Cep, canak sisir kerep, kak ibu itu siap. Ya mah, gitu. Kadia. Biasa dipanggil dulu. Begini ngomongnya. Cara ngomongnya aja diajarin. Jadi cara ngomongnya gimana? Awas, cara ngomongnya jangan salah. Kieu nyariosna. Ibu, punten, bade namut sisir kerep, pun biang bade nganggo. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia begini. Ibu, maaf. Pakai maaf ya. Punten tuh maaf ya. Ibu, maaf. Ibu saya mau pakai sisir kerepnya. Boleh dipinjem lagi? Saya kan mikir. Kan itu punya kita. Kenapa kita yang pinjem? Bener kan? Saya kan yang ngomong. Mah, kenapa yang kita pinjem? Kan itu punya kita. Kita mau ngambil. Kamu teh dikasih tahu teh sing bener. Nah, gitu. Itu saya diajarin begitu. Cara ngomongnya. Padahal itu barang punya kita. Itu tuh tata krama kesopanan. Jadi ketika kita ngambil, jangan, ibu pada nyangak. Nggak salah, tapi kurang sopan. Kata ibu saya begitu. Nah, apa? Ibu punten sisir kerep teh bade ditambut deui. Nah, ditambut pan orang gitu kan. Nah, itu cara itulah yang Masya Allah hari ini anak-anak muda, ayah-ayah muda, ibu-ibu muda mungkin perlu mempraktekkan hal-hal yang menurut saya sih keren. Orang-orang tua kita dulu itu betul-betul pandai untuk mengajarkan bagaimana tanpa harus mengajarkan dengan kekerasan. Gitu. Jadi diajarkan. Tepira gitu ya. Bade nambut deui sisir kerep pun biang bade nganggo. Kan sebetulnya orang tidak merasa sangat tersanjung gitu, dengan meminjam. Seolah-olah barang itu punya dia, padahal punya kita. Penghargaan. Gitu. Aman? Aman. Aman ya tadi memberi apa, mengajarkan dengan contoh dan dan perilaku yang baik. Oke, siap. Dari Ina Ya. Dan ini ternyata masih ada lagi nih Kang Ustaz. Kang Acel. Siap. Ini dari Lisnawati Sulistiono. Nah, ingin Ibu bapak ini? Lianawati. Ibu berarti ya? Ya. Itu yang belakangnya nama suaminya Iya, kayak. Kang Acel. Ya. Sebaiknya ngajarin puasa mulai usia berapa ya untuk anak? Apa boleh dikasih reward hadiah gitu? Nah, bagaimana ini? Tadi udah dibahas. Sebetulnya gini, ngajarin anak puasa boleh di usia berapa aja. Oke. Ya. Teman saya ada yang mengajarkan puasanya itu usia 4 tahun. Anak saya variatif. Ada yang mulai TKA, belajar saum. Ada yang TKB, ada yang kelas 1. Selama ini belum ada yang lewat dari kelas 1 SD. Walaupun sebenarnya di usia-usia seperti itu mereka belum kena kewajiban untuk puasa. Ya kan? Emang puasa wajib buat siapa? Yang sudah balik. Nah. Aduh, ya mah. Haji kali. Iya mah balik. Iya mah sebenarnya mah sarolehnya. Kita doain ya Tribuners nih. Ini host-host kita, host-host nih. Mudah-mudahan jadi anak-anak soleh. Amin. Kan yang mampu juga kan yang Iya. balik. Jadi intinya ibadah itu dibebankan kepada orang yang sudah memiliki akal dan masuk usia balik. Gitu. Itu mereka harus wajib puasa. Jadi kepada yang belum, ya belum terkena kewajiban. Tapi ayah, bunda punya kewajiban untuk mendidik. Nah,
Bagaimana mendidiknya? Ya mendidiknya nggak boleh maksa, namanya juga mendidik gitu. Kalau kita kan kesannya mau maksa, ternyata beberapa tahun sebelum full puasanya, anak saya juga pernah bolong puasanya. Ya biasa aja gitu. Ya jangan sampai kalau anak kita bolong puasanya, anak tetangga full puasanya, kita malu. Ya, biasa aja kali gitu. Ya Imam Syafi'i aja usia sekitar 10 tahun, beliau kan sudah jadi ustadz besar lah. Sudah jadi mufti. Nah, mufti itu kan pemberi fatwa. Oh, jadi sudah jadi ulama besar. Nah, usia 10 tahun itu beliau ngajarin kepada murid-muridnya. Kalian wajib puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalian harus menahan makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa. Besok paginya Imam Syafi'i itu sedang jajan. Jam 8 perang gitu. Kaget kan murid-murid. Nah, itu ustaz teh, ini tak puasa. Tapi siang-siang teh jajan es gitu kan. Nah, baru ditanyakan, Syekh, bukankah ini bulan Ramadan? Iya, aku juga tahu, kata Imam Syafi'i. Terus mengapa engkau makan di bulan Ramadan? Kan harus puasa. Kata Imam Syafi'i, puasa itu wajib buat saya atau buat kamu? Buat ente atau buat saya? Gitu. Buat ente atau buat aneh gitu kan? Ya buat kita, lu kali gitu ya. Buat yang balik, saya mah belum balik, jadi boleh buka puasa. Itu tuh sekali berustad. Tapi belum balik, enggak boleh, terkena jam. Itu hanya untuk memberi contoh, tentu saja. Nah, jadi kapan? Ketika waktunya tepat, momennya tepat. Misalnya 6 tahun belum, 7 tahun belum. Ya, terus saja berusaha. Ya, ada yang sukses di 4 tahun, ada yang sukses di 5 tahun, ada yang sukses di 6 tahun, mungkin juga ada yang sukses di 7 tahun. Ya, bagusnya mas sebelum dia balik itu sudah terbiasa melaksanakan saum dan kebaikan-kebaikan lain. Ya, jadi kalau ditanya usianya berapa, bebas. Tapi catatan, jangan maksa, nggak boleh dengan kekerasan, harus persuasif dan juga bikin happy. Terus kalau bisa memberikan kesadaran juga kepada anak ya. Betul. Untuk belajar puasa. Jadi dorongannya itu lebih enak tuh kalau dari mereka. Aku pengen puasa. Nah, dan itu ketika dorongan itu ada, itu kan harus melalui sebuah proses. Prosesnya pasti adalah knowledge sharing, ya menyampaikan kabar gembira, istilah agamanya mangabibita, memberi busyro, kabar gembira. Nanti orang puasa tuh begini, luar biasa. Nah, itu tanamkan. Justru itu adalah momen penting bagi ayah, bunda untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentang puasa. Sip. Oke, ada lagi? Dan ini masih ada lagi, Kang, dari Mama Shopping. Katanya pengen tanya. Mama Shopping. Ya, katanya Kang Acel, gimana biar caranya segar terus pas puasa? Nah, mungkin tips and triknya nih, Kang. Ini mah harus ngobrolnya sama ahli kesehatan. Tapi nggak apa-apa. Kita juga kan seger pagi ini. Ya, alhamdulillah. Oke. Pertama, kalau mau seger, tentu saja faktornya adalah faktor makanan, faktor istirahat, dan faktor olahraga. Pasti seger. Umumnya begitu. Pertama misalnya, bagaimana ketika bulan puasa makan? Jelas makan mah diatur kan? Habis maghrib sama sebelum subuh. Nah, makanan yang dikonsumsinya, makanan yang sehat tentu saja. Boleh nggak makan bala-bala? Ya sesekali boleh. Tapi ulah setiap usik makan bala-bala gitu ya. Makan bala-bala bagus, itu menguntungkan UMKM kan? Ya, tapi ketika makan bala-bala, di situ kan ada unsur-unsur yang perlu diselesaikan oleh tubuh. Lemaknya harus diselesaikan, minyaknya terutama itu harus dikejar iringi dengan gerak tubuh. Nah, gerak tubuh salah satunya sholat taraweh. Ya. Terus yang keduanya gerak tubuh yang lainnya, mungkin ada stretchingnya, ada peregangan ya, pemanasan. Jadi jalan kaki boleh. Itu adalah salah satu untuk mengurai makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang kemudian nanti diolah menjadi energi. Jadi dengan seperti itu clear. Nah, perbanyak kalau di bulan Ramadan mah makanan-makanan yang mengandung banyak air, buah-buahan, kayak
apa namanya? Ini saya dikasih tahu sama dokter spesialis gizi klinis. Teman saya, beliau salah satu pengajar di Universitas Pajajaran. Beliau dokter spesialis gizi klinis SPGK. Ya, beliau tuh bilang ini gula yang nanti lebih mudah dicerna itu fruktosa, dan itu adanya pada buah-buahan yang mengandung air. Melon, semangka, mungkin apa namanya? Apel, bisa pir, buah anggur gitu ya. Itu sangat bagus dikonsumsi pada saat menjelang sahur. Menjelang sahur. Sehingga energi kita ini nanti kan akan dikeluarkan pada saat kita membutuhkan. Gula itu salah satu sumber energi. Ya, itu tapi memang gula lebih gampang memprosesnya menjadi energi. Yang agak susah itu yang lemak tadi. Jadi dia harus digerakkan dengan kencang baru dia jadi energi buat kita. Tapi kita udah capek. Gitu. Nah sebenarnya mengapa kemudian makanan sehat, udah susu juga mungkin ya bisa masuk. Makanan karbohidratnya juga harus cukup. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna lah gitu. Kurang lebih begitu. Oke. Nah insya Allah seger. Plus istirahat. Misalnya kalau kita agak ngantuk sedikit, pejamkan aja dulu. Ada di dalam sunnah itu antara jam 11 sampai jam 12 tuh boleh untuk tidur sejenak. Ya, minta izin sebelum zuhur. Itu seger lagi. Saya tadi juga pas berangkat ke sini di kendaraan rada-rada ngantuk. Udah. Set, istirahat sebentar, 10 menit cukup. Seger. Dan bisa cuap-cuap ngobrol-ngobrol sama Tribuners sekarang. Ini ada lagi ya, Kang dari Agistia. Masih seputar tadi cara mendidik anak puasa. Gimana Kang caranya supaya anak tidak stres saat berpuasa? Kadang kan anak-anak tuh, mama kok masih lama bukanya gitu kan, berapa lama lagi? Nah itu gimana sih Kang cara? Ada permainan-permainan edukatif yang bisa dipakai supaya anak gak bosen. Nah, itu. Tapi memang perlu sekali lagi ini kreativitas ayah atau bunda. Jadi misalnya apakah kita bisa nonton nggak misalnya bulan puasa? Boleh kok, tapi didampingi sambil ngobrol. Tujuannya memberikan pendidikan. Misalnya ada tontonan-tontonan bagus kok di TV ya, yang edukatif buat anak-anak. Misalnya belajar ngaji sambil bernyanyi. Itu. Habis itu cari lagi permainan yang lain. Ya. Habis itu ajak kemana, menyiapkan berbuka. Nah saya juga sama mengalami sekarang ya, kok ini belum azan sih gitu. Ya gitu kan. Kan kadang-kadang penurung nyawa dan tengke maghrib ya kene gitu. Nah, itu kan pikiran orang dewasa. Pikiran anak-anak kan enggak. Ayo kita keluar. Apa sih senangnya dia? Ada bola, udah alungkeunnya bola. Kan sih capeun gitu. Bisa ngajak ngabuburit juga ngabuburit gitu. Tapi ngabuburitna lamun live TikTok ningali jeung budak mah da budakna yang ngertieun kan ya. Da ibuna nu seru mah gitu. Nah, cari kreativitas apa yang kira-kira buat anak menyenangkan. Saya beberapa waktu lalu ngajak anak saya karena jam asar nih. Masih jauh kan lumayan. Tapi lebar kan. Saum yang dari pagi sampai asar tuh masa sih harus berhenti ya? harus batal gitu. Kita juga jadi punya tantangan sendiri ya. Kamu mau apa sekarang? Aku pengen nggak jelas juga kan pengennya tuh kadang-kadang. Akhirnya kita harus arahkan juga. Mau nggak kita cari kodok gitu? Cari kodok di mana? Di sawah. Kebetulan rumah kan deket sawah. Tuh sawahnya. Ayo, pengen tahu kodok? Diliatin dulu. Ambil gadget. Lihat. Kodok. Gini. Seru. Suaranya pok. Cari. Cari kodok. Seru juga. Atau cari belalang. Di pinggir sungai. Rumah saya dekat sungai. Jadi dekat sawah, dekat sungai, enak tuh. Nah, kayak begitu tuh. Cari gitu. Ya, hanya belalang aja bisa seru gitu. Dan dia lupa dengan waktu maghrib. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ayah bunda di rumah, yang itu menuntut kreativitas kita. Nah, kreativitas ini muncul karena kita banyak tahu. Nah, banyak taunya itu ketika kita belajar. Nah, belajar itu nggak pasti harus dari buku. Tapi belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita juga bisa ngobrol gitu. Kayak gini gitu kan, ngobrol. Ini buat nanti kalian punya anak-anak juga. Bisi mau gitu. Mungkin baheula mah nya
kita main lato-lato gitu, toko, bisa begitu kan? Iya. Nah itu memberikan efek yang berbeda. Yang tadinya bosen, jadi cari permainan-permainan yang challenging, Iya, iya. yang menantang. Jadi biar anaknya juga penasaran lagi, Penasaran. penasaran. Sehingga dia lupa waktu maghrib. Nah itu tip, triks dan proks. Sangat mudah. Betul. Dan ini kayaknya masih ada satu lagi. Boleh. Masih ternyata dari Ibu Ina ya. Kak. Hmm. Ini Borong diborong. ya Ini kayaknya pertanyaannya ini, apa Perasaan kayaknya. ya kayaknya. Ini pertanyaannya apa pesan inspiratif yang ingin Kang Acel sampaikan kepada para orang tua yang ingin mendidik anak dengan baik di bulan suci ini? Ini mah pas closing ya mah. Oh ya. Mungkin nanti sekalian aja kali ya Kang. Ya? Iya, iya, siap. Closing statement. Oke, dan sekali lagi buat Tribuners, terima kasih banyak untuk pertanyaannya ya hari ini. Banyak. Tentang tema kita hari ini adalah bagaimana cara mendidik anak di bulan suci Ramadan. Iya, iya. Zaman now ya. Ya, Oke. betul. Dan saya, Gelar, dan juga Tribuners pasti sudah Nah jadi gelar. Gelar Gelar Aldi. Aldi. Oh, Gelar Aldi namanya ya. oh ya siap. Jadi saya panggil apa? Gelar. Boleh gelar, boleh Siap, Aldi. gelar. Oke, saya Gelar dan juga Tribuners pasti sudah banyak sekali ilmu yang sudah Kak Acel sharing juga ya Iya. tentang hari ini bagaimana cara mendidik anak di bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita udah gak sabar mendengarkan closing statement dari tema kita untuk hari ini. Silakan Kak. Berarti ada pertanyaan? Sudah sih sebenarnya. Sudah semuanya sudah terjawab sih itu. Kalau Oke. saya harus ngasih closing statement berarti sebentar lagi. Tapi masih ada nih. Masih ada juga. Oh ternyata. masih, boleh. Boleh. Sok mau nanya Masih ada nih. Oh ini ternyata iya, Ada. masih ada apa itu? dari Teh Rifana Oh, katanya. di mana? Kang Acel mau Siap. tanya, kalau selama bulan puasa sholat tarawihnya di rumah aja nggak apa-apa? Boleh. Nah, Siapa yang mau sholat tarawih di rumah? Teh Rifana. iya Teh Rifana. Hari kalian mau sholat di rumah? Alhamdulillahnya di masjid. Di masjid. Oh, Iya. berarti sarolah ya mas. Alhamdulillah, amin. Ditunggu proposalnya. Sholat taraweh Hmm. untuk ibu-ibu boleh nggak di rumah? Boleh, bagus, nggak apa-apa. Ya, bapak-bapak mau di rumah boleh juga kok. Bagi saya mah boleh. Silahkan kalau mau sholat taraweh di rumah. Yang jangan sampai nggak taraweh aja. Nah, Gitu. di rumah berarti ini ya sama istri imam ya kan ya. Iya. Sama bapak. Bapak-bapaknya imamnya. Nah, Saya pernah sholat taraweh di rumah saat misalnya istri sedang ada urusan dengan anak-anak dan istri minta ditemenin sholat sunnah di rumah. Boleh kok. Ya, karena aslinya sholat sunnah itu bagus di rumah. Nah, ketika bulan Ramadan memang ada hal yang ingin didapatkan lebih sebetulnya. Lebih. Pertama, ketika seseorang pergi ke masjid, itu hitungannya kan sudah jadi hitungan itikaf. Ya. Walaupun bukan 10 hari terakhir. Jadi hitungannya sudah itikaf. Jadi dia sudah berada di masjid, beribadah di masjid walau hanya beberapa saat saja, itu sudah dapat pahala. Berarti kalau kita melaksanakan sholat tarawihnya di masjid, punya nilai lebih. Iya. Nilai itikaf. Kalau di rumah kita tidak punya nilai itikaf. Tapi ibu-ibu kalau di rumah boleh. Ya, melaksanakan sholat tarawih dengan bapak-bapaknya juga boleh. Mungkin kalau ke masjid kita punya nilai lebih. Nilainya adalah kita punya silaturahmi dengan yang lain. Bisa sasalaman. Tapi di rumah juga bukan berarti tidak ada. Ada, yaitu dengan mendidik anak. Dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Yang paling benar mah melaksanakan sholat tarawihnya. Berapa rakaat? Berapa saja. Saya mah mau 12 rakaat tambah 1 witir, boleh. Mau 15 rakaat tambah 1 witir, boleh. Mau diperbanyak sebanyak, boleh silakan. Ya, Rasul mencontohkannya kok. Ada dalilnya. Oke, siap berarti ya. Yang penting jangan sampai kelewat aja ya tarawihnya ya. Jangan Ya. sampai- Malah setelah tarawih itu, kan subuh, kita bangun subuh juga. Mau diterusin tahajud nggak? Terusin. Boleh. Jadi kalau tarawih tadi udah 11 atau yang 23, nanti sebelum subuh, misalnya sebelum sahur, kita mau tahajud. Boleh silakan. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, boleh. Berarti kan kalau dijumlahkan tetap ganjil juga kan ya? Betul. Nah, gitu. Boleh. Nah ini juga masih ada ternyata dari Teh Adistia ya. Tapi memang tadi pertanyaannya atau jawabannya juga sebetulnya sudah disampaikan oleh Kang Acel. Ini tadi pertanyaannya adalah cara agar anak tidak stres saat berpuasa. Kan tadi sudah ya. Udah. Kang ya. Jadi kayak bikin Permainan. simple gitu Ya.
supaya lupa Mhm. waktu ini ya. Supaya menunggu asyik waktu. lah gitu. Nah, betul. Supaya asyik. Oke, oke. Oh, ini masih ada lagi Kang. Mm-mm. Dari Mama Shopping lagi nih. Kan? Dulu. Oh, ini rajin banget nih buat tanya-tanya di live TikTok kita setiap hari. Nah, ini pertanyaannya, Kang. Kalau mau lebaran kita masak-masak, terus nggak sengaja nyicip. Batal nggak, Kang? Ini kemarin udah dibahas loh di live Tribuner saya Tribun kemarin waktu di. Oke. Jadi sebenarnya yang bisa merasakan rasa makanan itu adalah lidah, Lidah. Oke. dan itu ujung lidah. Oke, berarti ini ya. Nah, kalau sudah sampai ke sini mah nggak ada rasanya. Sok, sampai ujung sudah ke sini. Sate dengan jeruk, Iya. rasanya tuh di sini. Kalau sudah sampai sini mah nggak ada rasanya. Aduh, iya rasa sate cenah masuk. Nggak ada kan? Iya. Nah, merujuk kepada keterangan para ulama Hmm. bahwa bagi mereka yang berprofesi di bidang hospitality lah gitu ya, terutama di bidang kuliner seperti chef gitu ya, itu masih diperbolehkan. Jadi caranya tuh ambil sedikit dari makanan itu, tempelkan di lidahnya. Nah, kalau sudah terasa rada asin, setelah itu buang lagi. Jangan ditelan, jangan ditelan. Iya. Atau ditelan mah saya sabakul gitu ya. Betul ya. Nanggung setetes makannya. Ya nanggung, Aduh, kagok gitu. bagi saya mah pengen Ya. ditelan gitu Ya. ya. Nggak boleh ya. Oh segitu ya. Oh kurang asin, tambahin lagi. Oh, Kalau di situ udah jangan ditambahin sesendok gitu. iya. Oke. Ya, jadi dibuat seperti itu masih diperbolehkan. Nah, kecuali kalau ibu-ibu atau teteh-teteh yang sudah mahir, Ya. wah ini mah takarnya insya Allah aman. Nanti kalau kurang misalnya, nanti aja pas setelah maghrib, kalau kurang sedikit, nanti tambahin lagi. Bisa. Cari yang aman deh. Nah, itu Kayak gitu ya. yang lebih berhati-hati ya. Lebih berhati-hati. Jangan yang nyerempet-nyerempet. Oke, dan masih ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Dari siapa? Dari Rani Fati. Mhm. Kang, apa kebiasaan Rasul yang bisa kita ikuti saat berbuka puasa? Kebiasaan Rasul itu kalau berbuka, pertama beliau berbuka itu dengan kurma. Kurma. Oke. Kurmanya kurma rutob. Rutob. Itu jenisnya kan ya? Jenisnya rutob. Kurma rutob itu kurma yang setengah ya bukan kurma ini. Kurma yang fresh setengah matang. Oh. Enggak cuy ya. Apa cuy? Ya yang Kuciai. artinya ya yang ini yang apa namanya yang rutob itu aduh ngegambarinnya harus sambil belanja. Iya benar sih ya. Kayaknya nanti perlu ada reality show dengan Mama Tribuners belanja kurma bareng gitu. Berarti masuknya ke Rutob itu apa, kurma basah yang atau kurma basah. kurma basah. Kurma basah. Oke. Bener kurma basah. Oh, iya. Nah, kurma basah itu jadi kurma itu sudah matang tapi masih basah Oh, gitu. Tapi bukan basah yang becek karena Nah. lengket-lengket. ya. Itu disebutnya kurma kering. Oh, Itu disebutnya tumur kalau dalam bahasa Arab. tunggu. Tamer. Tambah. Tamer itu kurma kering. Nah, Rasulullah tuh seringnya menggunakan kurma yang masih basah alias rutob. Jadi kalau rutob itu kelihatannya seperti muda, padahal udah matang. Rasanya manis. Kadar airnya masih banyak. Kadar airnya masih banyak. Gitu. Itu harganya juga agak mahal. Ya. Di Bandung juga sudah banyak orang yang jualan rutob. Saya juga nyetok biasanya. 1, 2, 3. Makan itu. Kalau tidak ada, Rasul dengan kurma kering atau tamer. Ya, kalau tidak ada lagi, beliau kalau tidak ada kurma apa segala macam, itu diganti bala-bala. Belum ada tuh kan? Jadi beliau dengan pertama kali membasahi bibirnya itu dengan kalau tidak kurma rutob dengan air bening. Mungkin airnya jam-jam kan namanya di sana mah ya. Nah, air bening lah. Kalau air putih mah susu. Iya, makanya kayaknya Air mineral. air mineral. Nah, air bening itu yang biasa dilakukan Rasulullah. Setelah itu apa? Ya Rasulullah makan seadanya. Ayo orang makannya. Wabil khusus kebiasaan masyarakat Bandung gitunya. Kurma wajib. Kurma sunnah cenah gitu disebut. Anu wajib mah sok buah kan. Kolak itu mah wajib bagi orang Sunda. Ya mungkin kebiasaan lah bukan wajib ya. Kita tidak boleh juga membuat. Langsung nasi juga nggak, Pak? Hah? Bukannya langsung nasi. Boleh, asal teu ngap we. Nah, Iya ya. salah. Yang penting batal dan pada saat
kita membatalkan itu doa ya. Allah zahabat dhama'u wa btallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Jadi silakan berdoa karena itu juga saat-saat doanya dijabah gitu ya. Banyak doa. Nah, kebiasaan Rasul itu begitu. Kalau bukan berarti kita harus menghilangkan local wisdom dalam sisi makanan ya, enggak boleh. Tapi jangan terlalu berlebihan. Misalnya bala-bala 2 kilo, 2 telebung, jangan. Ya, cireng 5 batu, 5 ya. Boleh makan. Ya, mungkin kalau belinya boleh banyak sebanyak itu. Ya, itu untuk memajukan UMKM. Nah, habis itu baru bagi-bagi gitu kan ya kepada yang buka. Gitu. Oke. Ada lagi nggak, Rizwan? Masih ada ya. Oh, iya. Boleh nanya nggak, Pak? Boleh? Boleh. 1-2 pertanyaan mah. Oke, boleh ini masih ada. Kang, cara tahu kalau anak itu ngerasa bahagia dalam menjalani puasanya gimana, Kang? Anak bisa terlihat bahagia dalam menjalani puasa. Bisa dilihat dari tampak fisiknya. Oke. Mungkin dia tidak ngeluh. Happy aja. Ya kalau lemes-lemes, jangankan anak. Iya. Gelar sama Rizwan juga Iya, pasti. sama. Ya lemes. Kalau lemes ya biasa. Gitu. Jadi kalau dia terlihat tidak mengeluh, terus kemudian dia santai, bawaannya emosinya juga bagus, berarti anak happy. Ya, cuma orang tua ketika melihat anak seperti itu, dia perlu ngemong sekali lagi, ngobrol. Nah, kamu masih kuat gitu. Jadi unsur kemanusiaan itu harus muncul. Saya tadi anak saya baru pulang sekolah kan jam berapa? Saya jemput tadi jam 1:30 siang. Nah, begitu datang, begitu ketemu, dia udah begini. Udah capek dari sekolah, udah nongol. Kamu capek nggak? Dia ditanya, kamu capek nggak? Capek. Gimana kalau sekarang bobo dulu? Biar seger. Aku mau main. Kan main tadi udah. Ngobrol. Justru pada saat seperti itu adalah moment of truth antara ayah dengan buah hatinya. Coba, anak-anak yang dibesarkan dengan sentuhan kasih sayang seperti itu. Kan sentuhan kasih sayang itu bukan berarti dia harus dikasih mainan terus. Gitu. Elusan, usapan, tatapan mata, lalu kemudian ngobrol lemah lembut, itu juga kan termasuk kasih sayang. Ya, di samping kalau ada gimmick yang lain, misalnya hadiah. Itu mah wajar kok orang tua kepada anak gitu ya. Nah, tapi yang harus dipersering itu tadi, dekapan, elusan, belayan, sentuhan, tatapan mata, ngobrol, senyuman. Itu akan menjadikan putra-putri kita memiliki rasa yang nyaman berada di dekat kita. Jadilah ayah yang dirindukan. Gitu. Yang kehadirannya itu terasa. Jangan ayah fisiknya hadir atau bunda fisiknya hadir tapi dia nggak kerasa karena bundanya asik sendiri, anaknya asik sendiri gitu. Justru ketika misalnya anak terlihat lemes, cepet datengin, kamu lemes. Saya bahkan sesekali, kalau begitu kamu nggak usah puasa aja. Ditawarin, tapi dia nolak malah. Enggak. Karena dia tahu nanti bakal nyoblos balon gitu. Bukan nyoblos paslon ya. Bukan nyoblos balon. Nanti enggak nyoblos balon. Ya udah, kalau kamu kuat, ya udah, yuk kita bareng-bareng puasa lagi. Jadi motivasi lagi gitu. Jadi saya rasa ayah bunda pasti lebih pintar dari anak-anaknya. Tinggal ngebekain sedikit aja kecerdasannya, udah pintar lagi gitu. Jadi kalau pintar lagi tidak pintar lagi gitu. Jadi pintar lagi insya Allah nanti. Nah setelah itu kelihatan, ajak lagi. Dan itu nanti cara kita merespon perlu agak canggih sedikit. Gitu kurang lebih. Oke, siap kalau gitu. Dan bagaimana Gelar, masih ada pertanyaan kah dari Tribuners? Sudah cukup Atau ya. udah cukup aja? Oke. Dan banyak ilmu-ilmu yang sudah saatnya untuk diterapkan mungkin ya, bukan lagi di teori-teori. Wah, berarti ini sudah siap nih. Abang gerimis aja.
Ikan bawal diasinin. Ayo para Abang jangan menangis aja. Bulan Syawal dikawinin. Mudah-mudahan ya cepat dapat jodoh juga, mungkin dari Tribuners sendiri nih yang lagi nonton boleh ya. Akun IG-nya. Ya, spill dong akun IG-nya. @gelaar_aldisa. Langsung ya. Islan. Ican Ramadan. Oh, Ican Ramadan. Nanti follow ya. Ya, siap. Kang Acel. Acel. Kang titik siap. Acel. Kang Acel, siap kalau begitu. Dan buat Tribuners juga ini mohon maaf juga ya kalau misalnya pertanyaannya belum tersampaikan juga sama Kang Acel, tapi mudah-mudahan insya Allah nanti Kang Acel akan kembali lagi ya Kang ya. Sharing Kembali lagi insya Allah. Betul, disepiri seperti info ngabuburit Tribun Jabar di lain waktu. Pokoknya kita akan seru-seruan bareng, sharing bareng tentang anak. Oke, sebelum menghari pembicaraan kita, mungkin Kang Acel ada sedikit kutipan atau pernyataan terakhir kan? Ya, saya ingin mengutip apa yang tadi disampaikan oleh Rasul kita, Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Didiklah anak-anakmu sesuai pada masanya, karena kalian tidak akan hidup seperti masa mereka. Ini membutuhkan yang pertama, knowledge yang cukup. Jadi, tambahlah ilmu kita dari ilmu bagaimana cara mendidik anak zaman sekarang. Caranya bisa melalui komunitas, bisa melalui buku-buku, atau kepada mentor-mentor yang biasa mengajarkan tentang pola mendidik anak di zaman sekarang. Karena memang beda sekali, suasananya berbeda, lalu kemudian hal yang dihadapinya juga berbeda, dan juga objek garapannya berbeda pula. Ini yang pertama, tambahkan ilmu. Lalu yang keduanya, berdoa dalam rangka mendidik anak itu supaya kita diberikan kemudahan untuk mendidik anak-anak. Karena pada prinsipnya ingat bahwa anak-anak itu titipan. Berarti ada yang punya. Anak kita itu punya Allah, milik Allah. Maka kita minta kepada Allah. Jadi kalau ada apa-apa dengan putra-putri kita, lapor dulu kepada Allah. Jangan lapor kepada emaknya. Lapor sama Allah. Ya Allah, anak hamba begini-begini. Gimana cara lapornya? Sholat. Ya, di sujud kita, mungkin di ruku kita lamain sujudnya sambil lapor kepada Allah. Dan kemudian minta kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan. Tugas ayah dan bunda itu adalah mendidik anak. Tugasnya. Tidak bisa, kata ayah bunda, anak saya harus masuk surga. Nggak bisa kita memvonis anak harus masuk surga. Ya, yang dilakukan oleh ayah bunda itu adalah kita mendidik aja. Tugas kita mendidik. Yang memasukkan dia ke dalam surga atau bukan, itu Allah. Nah, tapi kita harus optimal memberikan pendidikan itu kepada buah hati dan putra-putri. Nah, dengan seperti itu kita tahu, oh tugas kita hanya mendidik. Gitu. Adapun hasil akhirnya, Allah. Jadi kita tidak akan kecewa ketika kita sudah mendidik, lalu kemudian pendidikan kita belum berhasil. Allah belum menghendaki. Tapi kita harus terus menyampaikan kepada Allah bahwa anak ini bukan punya saya. Anak saya itu bukan punya saya. Saya hanya dititipi saja untuk membesarkan dia, untuk mengurus dia, untuk mendidik dia. Adapun tempat kembalinya sebagai makhluk yang sama memiliki titipan dan di dalam darah dia mengalir darah kita, wajar kalau kita punya keinginan yang sama. Mudah-mudahan nanti saya, anak saya, keluarga saya, istri saya, keturunan saya bisa sama-sama di surga. Gitu. Itu sesuatu yang wajar. Minta makanya sama Allah. Karena Allah pemilik anak kita, pemilik keturunan kita, dan juga pemilik surganya. Kan lebih gampang minta kepada pemiliknya. Kalian punya barang. Kalau saya ambil barang itu, kalian pasti tidak akan ngasih kan. Tapi kalau saya minta, Lar, Wan, boleh nggak minta itu? Terus kemudian yang punya barang itu ngasih. Kan enak bagi saya. Begitulah perumpamaan bagaimana kita memperlakukan putra-putri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, tentunya sharing bersama Kang Acel di
hari ini tanggal 20 Maret 2024 ya, di edisi hari ini akhirnya terlaksana juga ya. Terima kasih lagi untuk Kang Acel Sama-sama. untuk Tribuners juga menyampaikan tadi tema tentang mendidik anak di bulan suci Ramadan. Nih buat saya Gelar dan Tribuners juga, ayah bunda juga yang lagi nonton juga di live kita hari ini, mudah-mudahan insya Allah ada ilmu yang bermanfaat ya. Next untuk yang muda-mudi nih yang nanti akan jadi orang tua, mudah-mudahan nanti akan mendidik anak dengan baik ya, untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan pada Tribuners juga Betul. jangan kemana-mana karena ada sesi kedua live-nya ya, dan live ini tidak akan di sini lagi. Pokoknya Oke. di mana tonton saja. Oke. Betul. Dan tentunya juga live TikTok kita hari ini pun spesial karena ada sponsor juga dari ini dia Capanda. Ya, pokoknya ingat cincau, ingat Capanda. Capanda. Ya. Kita pamit undur diri. Saya Gelar Aldi Serius Ramadan. dan ini adalah Kang Aceh. Saya Kang Acel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Lanjut apa? Oh iya. Sip. Ya. Hai, kita bakal turun dulu ke bawah ya, seperti biasa. Saat ini kita bakal sesi, kita siap-siap dulu kali ya. Tapi sebelum kita masak-masak nih, gimana kalian yang ikut giveaway kemarin, ikut giveaway Wardah, udah pada nonton belum? Kalau belum nonton live hari ini, coba diajak dulu, mungkin temannya ternyata kemarin ikutan giveaway Wardah di live kita kemarin. Karena sekarang aku bakal umumin siapa aja yang berhasil mendapatkan giveaway Wardah, lebih tepatnya produk-produk dari Wardah. Seperti itu. Sebentar ya, aku cari dulu nih pemenangnya. Nah, udah ketemu. Tapi sebelum aku mau ngomongin, aku mau ngingetin lagi. Kita ini bakalan hari ini tuh bakal masak milk tea grass jelly. Grass jelly itu naon sih, Min? Grass jelly teh ini, guys, cincau. Nah, kenapa Mimin bikin milk tea grass jelly-nya pakai cincau Capanda? Soalnya Capanda ini tuh lebih rendah kalori, jadi lebih sehat. Apalagi kan cincau itu banyak manfaatnya ya, bisa menyembuhkan kita lagi tenggorokan kita kering. Terus bisa mendinginkan lambung, panas dalam, banyak banget manfaat dari cincau, makanya lebih sehat. Gampang banget kok, ini kita cukup sediain aja susu. Kalau bisa susunya ini yang plain atau full cream. Terus ini paket teh, kita pakai tehnya itu yang oolong roast. Terus terakhir brown sugar, aka gula bereng, ya, kinca. Kinca. Nah, sambil ini kita bakal masak dulu kali ya, baru aku bakal umumin giveaway-nya. Dan pastiin ya kalian tonton live giveaway ini sampai akhir, karena kita bakal bagi-bagiin hadiah dari Capanda juga, Tribuners. Dan kita bakal umumin pemenangnya besok di live kita jam 2 siang. Ya, seperti biasa di Spirit seputar informasi ngabuburit. Oke. Ini nggak perlu pakai minyak kan, Bu? Teh pakai minyak, gile lu. Ini ya, kita masukin tehnya dulu, sangrai. Biar apa, Bu, disangrai? Biar wangi. Iya, biar wangi tehnya keluar. Mungkin boleh di zoom aja kah? Mungkin Tribuners pengen lihat tehnya daripada aku ya. Sama-sama teteh. Ini tehnya sama-sama teteh. Tehnya bebas ya, nggak usah harus oolong roast, yang ada di rumah kalian aja apa. Nah, segini, Bu. Segini dulu ya. Terus tambahin gula merah. Ini selera aja, kalian mau manis, mau tidak terlalu manis. Kita bakal nambahin kira-kira 2 sendok aja. Karena nanti kan udah manis dari susu sama cincau Capanda. Ingat cincau, ingat Capanda. Habis itu kita aduk-aduk ya. Ini disangrai aja di api yang kecil, jangan terlalu besar. Karena nanti gosong, Tribuners. Iya, gula merahnya mengapa katanya? Caramelize ya. Tribuners, buat yang kalian hari ini nonton, kalian
kita bakal end live-nya sekitar jam 4, tapi kita bakal balik lagi di jam 5 karena kita bakal live lagi live iftar Ramadan di Grand Dafab, dan itu bakal ada giveaway lagi, itu lebih banyak lagi hadiahnya. Kita masuk, nah kalau misalnya udah meleleh, kita langsung masukin susunya tuh semuanya Bu, semuanya aja ya. Wah, mantap kali tangannya ada 3 ya. Yang satunya lebih besar. Ini tehnya cukup Bu. Coba. Oh, bekah ya. Jadi nanti ini kita tunggu sampai bekah tehnya. Bekah. Di bekah is mengembang ya, Tribuners. Aroma ini kayaknya aroma dari gula merah sama tehnya nih. Tadi bahan-bahannya aku sebutin lagi ya. Gampang banget. Ini tuh kalian cuma butuh 3 bahan aja, susu, teh, sama ini yang utamanya. Nah, kalau aku rekomendasiin pakai yang cap panda karena dia lebih rendah kalori dan juga lebih sehat, guys. Gitu. Bisa meredakan panas dalam, demam. Terus kalau tenggorokan kita kering atau lambung kita kayak panas perut kayak gitu, cocok banget kalau kita tuh makan cincau. Banyak banget manfaat buat kesehatan kita seperti itu, Tribuners. By the way, ini namanya milk tea grass jelly. Soalnya kalau misalnya susu cincau harganya cuma 5.000, kalau milk tea grass jelly jadi 20.000. Beda ya, beda harga. Pintar-pintarlah memilih nama. Gitu, kita tunggu ya sambil diaduk-aduk pelan aja dengan api yang pelan, Tribuners. Yang pelan, yang kecil. Biar banyak ya Bu. Ini pakai es gak sih Bu? Oh iya. Wait. Biar warga. Yang warna dia itu kayaknya secemat banget. Tehnya tambahin lagi nggak Bu? Nggak usah tehnya. Oke. Warnanya sudah mulai coklat. Kita tambah susu lagi karena kayaknya kayak kemarin tuh kita bikin apa sih Kak? Lumpia makaroni ya. Abis live tuh kita masak lagi, Tribuners, karena kabita Sunda nama. Nah, ini nih daripada yang lain kabita, jadi kita sekalian bikin takjilnya yang banyak. Ada yang komen nggak Kak? Masih belum ya? Tribuners, kalau misalnya kalian yang nonton yang kemarin nonton live kita nih, kita kemarin tuh ikutan ada giveaway Wardah dan akan kita umumkan sekarang. Jadi ajak dulu nih teman-teman kalian yang kemarin nonton live kita, karena kita bakal umumin hari ini. Dan buat top viewers tuh yang nonton dari tadi sharing Ramadan bareng Kang Acel sampai kita masak-masak hari ini, selamat, nanti bakalan dapat hadiah dari Capanda. Karena reward itu tuh kali-kali reward buat kalian yang setia nontonin kita nih dari awal sampai akhir kayak gitu, Tribuners. Dan nanti jangan kemana-mana nih, jam 5 tonton lagi live kita bakal live di Grand Dafam Braga Bandung. Ayo, siapa yang pernah ke sana, iftarnya enak banget, kita bakal ada giveaway lagi. Apa tuh? Yang coklat itu apa Kak? Nih, yang ini tuh teh. Ini tuh kita pakai jenisnya tuh teh oolong yang rose. Terus tadi kita sangrainya pakai gula merah dulu. Jadi disangrai dulu tuh teh sama gula merahnya. Setelah gula merahnya caramelize, baru kita tambahin susu. Jangan lupa dari proses sangrainya itu nggak terlalu lama. Jadi pakai api itu yang kecil biar gak cepet gosong gitu. Karena kalau gosong kadang ada bau-bau gosongnya kan di minumannya, kurang enak. Kita tunggu ya sampai mendidih dan tehnya mulai mengembang sih ini tuh. Kalau misalnya nggak punya teh oolong nih, kita pakai tehnya mana ya tadi? Nah, kita kan pakai tehnya yang kayak gini nih tuh, teh oolong. Kalau kalian nggak punya, sebenarnya nggak apa-apa guys, pakai teh celup, pakai teh Thai tea, itu bebas banget. Tapi rasanya mungkin tidak sama ya, gitu. Bakal lebih beda-beda, tapi tetap enak. Dan terakhir jangan lupa, wajib banget kalian pakai cincau. Nah, cincaunya aku rekomendasiin pakai yang cap panda. Kenapa Kak? Harus banget pakai yang cap kebalik ya. Kenapa harus pakai cincau cap panda? Karena dia lebih rendah kalori. Ya, plus kalian tahu nggak fun fact kita kalau makan cincau itu ya
Kalian kalau makan cincau kan adem ya ke tenggorokan. Karena cincau itu bagus buat kesehatan. Kita bisa meredakan panas dalam. Atau kalau kita lagi demam kan bagusnya yang dingin-dingin enaknya ya. Cincau tuh bisa meredakan. Terus kita harus makan cincau lagi demam di mana nemunya, Min? Nah, makanya aku bilang pakai cincau capanda karena dia itu mudah ditemukan di mana-mana. Di warung ada, di minimarket ada, di supermarket apalagi. Jadi gampang diperlukan kalau saat kalian emergency, panas dalam atau demam, kalian gampang menemukan cincau capanda. Gitu ya. Gulanya segimana itu gulanya sesuai selera Tribuners. Kalau tadi Mimin pakai 2 sendok teh, kalian bebas sesuai selera aja. Kenapa 2 sendok teh kalau dari Mimin? Karena tadi Mimin pakai susu yang full plain ini udah ada rasa manisnya. Terus cincaunya juga udah ada rasa manisnya sedikit. Seperti itu. Tunggu ya bentar lagi. Aromanya. Halo ya yang baru join. Kita mau ngomongin giveaway-nya nggak, Kak? Oke. Gimana nih, udah ready belum yang kemarin ikutan live kita bareng Wardah? Aku bakal umumin siapa aja pemenangnya ya. Yuk. Oke, simak baik-baik ya. Pemenang giveaway Wardah. Ya, ini. Tanggal berapa kemarin, Kak? Kemarin tanggal 19 Maret 2024. Yang pertama ada siapa? Yang pertama yang memenangkan giveaway kemarin Wardah adalah dengan nama akun Kiki Wardani 567. Selamat. Selanjutnya ada The.Abon. Selamat. Selanjutnya masih ada lagi, ini ada nama akunnya Amnis. Amamnis. Oh, Amamnis. Ya. Oke. Dan terakhir ada Alia Putrik. Mantap. Coba ulangi lagi, Kak, semuanya, Kak. Oke, yang pertama ini ada Kiki Wardani 567, ada The.Abon, terus ada Amamnis dan Aya Putrik. Ya, pokoknya selamat buat 4 pemenang. Kalian tunggu DM kita. Yap. Nanti kita bakal kirimin produk Wadah yang kemarin. Betul. Selamat ya. Yang belum dapat jangan kecewa. Nanti kita ke jam 5 bakal giveaway lagi di Grand Davam Braga Bandung. Wow, udah gak sabar banget. Iya, terus kemarin juga kan banyak yang nanyain nih, info kayak iftar di mana di mana. Ya apalagi kan di Braga itu enak ya, jalannya tuh jantungnya kota Bandung gitu. Lebih dekat gitu kan. Boleh minta tisu nggak, Kak? Boleh. Maaf ya. Aku kira telang, kira bunga lawang. Oh, aku kirain bunga lawang. Emang bisa, Bu, bunga lawang? Bisa. Bisa, guys, bunga lawang. Bunga telang juga kayaknya bisa, nanti jadi warna ungu. Wah, kita ini akan masak apa nih, Ran? Kita ini, Kak, bakal bikin milk tea grass jelly. Grass jelly-nya pakai cincau capanda. Soalnya capanda tuh rendah kalori. Jadi cocok banget. Apalagi cincau, tau nggak kalau cincau itu bikin sehat, bikin meredakan panas dalam. Terus kalau kita lagi demam nih, bisa pakai cincau. Makanya kalau lagi urgent gitu tuh ya beli cincau capanda ini cocok. Soalnya dia tuh kan gampang ya ditemuinnya. Di warung, di minimarket, supermarket apalagi. Terus dia isinya banyak banget, Tribuners. Harganya juga terjangkau. Tuh, pokoknya kalau misalkan ingat cincau, ingat Capanda. Kau tahu nggak? Milk tea grass jelly ini tuh bisa dijual lagi loh. Soalnya dia tuh low budget. Wah, iya sih betul ya. Iya. Lihat, ini juga hasilnya banyak banget. Tehnya nih bisa disesuaikan sama yang low budget aja. Terus modal susu, full cream, sama cuma cincau. Terus gula merah. Mana salah? Gula merah? Ini tuh. Terus gula merah. Jadi tadi aku sangrai dulu tehnya, bareng gula merahnya tuh aku sangrai. Terus kan gula merahnya dia meleleh ya, mulai segitu. Baru aku tambahin susu full cream yang plain, kayak gitu. Ini wanginya enak banget loh. Iya kan? Terus ini tunggu sampai gini nih, ini kan udah tadi Agak bekah layu gitu ya. Iya tehnya. Ini kita pakai teh ulong. Oh, teh ulong. Iya tadi ada yang bilang pakai bunga lawang, bisa bunga lawang. Terus mau teh celup, bebas banget. Itu mah kreasi kalian aja. Yang penting 3 bahan ini terpenuhi. Plus cincau atau grass jelly-nya pakai apa, Kak? Capanda. Rendah kalori loh. Dan ini pun juga kalau misalkan kita minum langsung boleh ya, meskipun tidak di mix kayak gini. Betul.
bisa ready to drink gitu nya. Wah, Ya. ini enak banget ini. Buka puasa juga kayaknya enak ya. Iya. Pakai cap panda ya. Kan kalau buka puasa tenggorokan panas kan, Betul. seger, Seger nih pakainya Ya, pagi. gerin. Dingin lagi. dingin kan, menyehatkan. Wah, Tuh, ini bentar sampai lagi nih. sampai berapa lama nih? Ini nih, bentar lagi nih sampai nunggu si susunya mendidih. Ini udah mulai mendidih. Ingat Tribuners, kalau masak ini tuh apinya yang kecil aja ya, jangan besar, nanti gosong Tribuners. Kalau gosong, kalau kita makan apa ya, minuman ada bau gosong kan kurang anyep gitu ya nggak ya? Iya benar. Nah ini udah ya Bu ya, kita matiin kompornya. Nah, abis ini diapain? Kita bakal saring Kak. Oke. Ya, Oh coba itu udah ada. Kariswan yang saring. Oke, coba sini. Coba kita saring ya guys. Bismillah ya. Hmm. Pelan-pelan. Kita saring dulu. Nah, jadi Apa nggak? Bu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Buat ya. memisahkan tehnya tadi, apalagi kalau tehnya tipenya yang lebih bubuk lagi Mhm, kan mhm. banyak serpihan atau remahannya. Ya. Jadi harus disaring, wajib disaring. Nah, Ini kayaknya udah ya Ran ya. udah. Oke. Oke. Sip. Oke, Sip, silakan taruh sini bawa. aja Kak, sini. Oke, situ aja. Ya. Nah, Sip. ini bagusnya tuh ditunggu dingin dulu Mhm. seharusnya kan. Tapi kan kelamaan ya. Iya. Jadi kita langsung aja meracik di gelas ini Kak. Di Hmm, mau berapa satu aja? satu aja. Satu aja. Ini esnya dulu, ininya dulu. Esnya dulu Kak, Oke. masukin Kak. Boleh. Ini kita masukin esnya dulu. Esnya sesuai selera Selera aja ya. kalian. Ya, biar seger. Mungkin agak banyakan ya, karena ini kan panas banget nih Mhm. kita. Semuanya aja kali ya. Iya, boleh deh. Seger banget nih kayaknya. Ran. Terima kasih kakak, sama-sama. Yang menang tunggu DM dari kita ya, Sip, kita bakal udah. kirimin. Habis itu kita masukin cincau cap panda. Ingat cincau? Ingat cap panda. Kita buka dulu. Tuh, Sip. Semuanya? semuanya kita ya Secukupnya secukupnya. ya. Nah, tuh. Segini? Nah, segitu. Lagi? Up, nah, Oke. baru kita masukin ininya tadi, milk tea. Nah, kita bakal tuangin si susunya. Ini harus di zoom di sini Kak, karena ini akan indah sekali. Cantik Warnanya cantik kan? banget bener. Cantiknya. Oh, enak banget ini. Guys, coba kita aduk-aduk Kak. Yuk. Ini cincaunya gimana Min? Kok tadi enggak guys, ini tuh cincaunya bukan nggak ada, tapi cincau tipe cap panda itu dia tuh kecil-kecil, jadi enak. Jadi kan nggak, Ya. kalau kita minum gede-gede tuh melek gitu. Kalau Nah, itu dia bos. iya kan, kalau di emang biasanya kita lihat cincau tuh potongannya gede-gede. Kalau cincau cap panda itu dia tuh potongannya kecil-kecil, Kecil-kecil. makanya dari itu dia tuh ready to drink. Jadi ketika kita minum, nah kita kasih lihat nih di sini ya. Nah, oke. Nah, jadi dia tipe jelinya tuh yang kecil-kecil seperti ini Tribuners. Jadi kalian nggak akan melek. Nah, kita bakal kasih topping di sini. Enak banget. Ini mah kalah boba juga sih Gana mah. Enak banget. Boba mah mahal. Apalagi ini pakai cap panda. Wah, udah deh, udah seger banget ini. Tuh, Ran. nggak akan melek, potongannya udah kecil-kecil. Bisa pakai sedotan langsung. Ini dia Milk Tea Grass Jelly by Cap Panda. Tribuners, kalian bikin takjil apa nih hari ini kira-kira? Yang misalnya bingung, kalian bikin takjilnya apa? Bisa bikin ini Milk Tea Grass Jelly, aka cincau ya. Pulang kantor auto beli cap panda, iya bener dong, harus. beli aja di minimarket itu gampang banget lah, minimarket mah ada di mana Di mana-mana gitu ya. Siapa aja tadi Kak yang menangnya, kita Oh, oke. sebutin lagi Boleh, deh. sebutin Ada lagi yang nih baru join. menang Wardah kemarin ya, di edisi 19 Maret 2024. Ini ada 4 pemenang. Yang pertama ada Kiki Wardani 567. Tuh, selanjutnya ada juga The Abon, Abon, ya, ada juga Amamnis,
dan Ayah Putri. Wah. Selamat. Kalian mendapatkan produk Wardah yang kita live-in kemarin. Tunggu DM kita, nanti baru kita kirim. Yang belum menang, tenang, nggak usah berkecil hati. Kita ini hampir setiap hari ada hadiahnya, termasuk hari ini. Hadiahnya double-double. Ada apa nih Ran Kalau hadiahnya? kalian nonton live kita sharing bareng Kak Acel, Kang Acel, sampai tadi nih detik ini, kalian bakal dapetin produk-produknya dari Cap Panda, jadi top viewers. Nah, atau nih kita bakal beres segmen live ini, kita bakal live lagi jam 5 di Grand Davam Braga Bandung Hotel. Wow. Itu ada giveaway-nya lagi. Giveaway-nya ini giveaway-nya Iya. apa? Boleh di-spill nggak atau gimana? Nanti deh biar Nanti pada ya. nonton, ya kan, biar nggak ketinggalan. Sip, kalau gitu. 4:30 catat ya buat rekomendasi iftar kalian di Davam tuh kira-kira menunya kayak gimana sih? Soalnya enak-enak kan makanan di Davam tuh. Wah, pokoknya sekali lagi buat top nanti ya, Top top viewers. viewers juga sekali lagi nanti bakal dapat hadiah yang beruntung adalah dari Cap Cap Panda. Nah, akan kita umumkan pemenangnya seperti biasa ya Kak di Besok. live kita besok jam 2 siang. Betul. Ya. Jangan lupa kalian terus tonton live kita setiap hari apa Kak? Dari setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 2 hingga jam 4 sore. Sore ya. Kalau gitu aku Ranifa Saya Rizal Ramadan. pamit undur diri. Jangan lupa Tribuners bikin takjil milk tea grass pakai Cap Panda. dadah. Dadah.